Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas soal tentang vektor di R2, Matematika Peminatan kelas 10. Soal yang pertama, diketahui vektor A elemen-elemennya adalah 2, 3, kemudian vektor B-nya elemennya 4 dan negatif 1. Kita diminta untuk menentukan nilai dari panjang 2B dikurang 3A, ya, panjang dari 2 kali vektor B dikurang 3 kali vektor A. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita mencari dulu 2B dikurang 3A-nya dulu. Ya, ini kita menggunakan perkalian skalar ya. Masih ingat ya, untuk mengalihkan dengan skalar, kita tinggal mengalihkan setiap elemen yang ada di vektor dengan skalarnya. 2B berarti 2 dikalikan dengan vektor B. Vektor B-nya di situ adalah 4 dan negatif 1. Kemudian dikurangi dengan 3A. 3 dikalikan dengan vektor A. Vektor A-nya adalah 2 dan 3. Dari sini kita peroleh hasilnya 2 dikali 4 itu 8. 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Kemudian dikurangi dengan 3 kali 2 itu 6. 3 kali 3 itu 9. Setelah itu kita operasikan. Di sini operasinya pengurangan ya. Jadi kita kurangkan 8 dikurangi 6 itu 2. Negatif 2 dikurangi 9 itu negatif 11. Nah, kalau sudah ketemu, kita cari panjang vektornya dari hasilnya ini. 2B dikurangi 3A hasilnya 2 dan negatif 11. Maka panjang vektornya, ingat panjang vektor itu kita mengkuadratkan dari setiap elemennya, kemudian kita akar. Ya, berarti di sini kita tuliskan akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 11 dikuadratkan. Ya, kan di sini nilainya adalah 2 dan negatif 11. 2 kuadrat itu 4 ditambah negatif 11 kuadrat itu adalah 121. Jadi akar dari 4 ditambah 121 itu adalah akar 125. Akar 125 jika kita sederhanakan itu adalah 5 akar 5 ya. 25 dikali 5 ya, 25-nya bisa diakarkan, 25-nya dikeluarkan akarnya, akar 25 itu 5, sisa yang ada di dalam akar itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 akar 5 yang D. Kemudian untuk yang soal kedua, diketahui panjang vektor A sama dengan 2, kemudian A dikurangi B dikalikan dengan A ditambah B itu sama dengan 1, dan B dikalikan dengan B dikurangi A itu sama dengan 5. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah, nah kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita jabarkan dulu nih dari yang diketahui. Ini kan diketahui di soal ya. A dikurangi B dikali A ditambah B itu sama dengan 1. Kalau perkalian itu kan kita tinggal mengalihkan aja ya. A dikalikan dengan A. Nah, ini hampir sama seperti ketika kita mempelajari aljabar. Ya, sebelum Ibu lanjutkan, ini hampir sama seperti kita mengalihkan aljabar. Ya, kalau ada A plus B dikali A min B, itu kan A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Nah, ini juga hampir sama nih. Nih ya, ini A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu sama dengan 1. Kemudian, untuk bagian yang ini, B dikalikan dengan B min A, itu kan sama dengan 5. Ya, yang diketahui di soal nih, ini kita kalikan nih. Ini kan perkalian distributif ya, B kali B itu kan B kuadrat. B dikali dengan apa nih namanya vektor A itu adalah negatif A dot B ya. Ini dituliskannya A dot B ya, biar kita nggak bingung karena nanti kita akan mencari sudut dan rumus untuk mencari sudut itu kan ada A dot B kan. Nah, ini jadi kita tuliskan aja nih A dot B ya, itu sama dengan 5. Kemudian ini kita ubah nih, B kuadrat, A dot B-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Di sini kan negatif ya tandanya. Kalau pindah ke sebelah kanan, dia menjadi positif. Atau dengan kata lain, kedua ruas ditambah dengan A dot B. Jadi kita bisa menuliskan B kuadrat itu sama dengan 5 ditambahkan dengan A dot B. Kemudian kita masukkan nih dari persamaan ini yang pertama, A kuadrat min B kuadrat sama dengan 1, A kuadrat dan B kuadratnya kita ganti.
A kuadrat kita peroleh dari sini nih. Ya, panjang A itu kan 2. Kalau A kuadrat berarti 2 kuadrat, artinya 4. Dikurangi dengan B kuadrat. B kuadrat di sini apa? B kuadrat di sini tadi kita temukan adalah 5 ditambah A dot B. Kita tuliskan saja di sini. Berarti ini 4 dikurang 5 ditambah A dot B sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita buka kurungnya. Dan kita kalikan dengan negatif yang ada di depannya. Ya, berarti bisa kita tuliskan 4 dikurang 5 dikurang A dot B. Ya, karena ini udah dikalikan dengan negatif semua, maka kurungnya sudah dibuka. Ya, ini sengaja yang A dot B-nya Ibu kasih kurung ya, biar lebih terlihat jelas penulisannya. Nah, ini kita sederhanakan, 4 dikurangi 5 itu negatif 1, dikurang A dot B itu sama dengan 1. Maka nilai A dot B-nya adalah negatif 2. Ya, A dot B pindahkan ke kanan aja nih biar gampang. A dot B pindahkan ke kanan itu kan positif. Ini 1 yang ada di sebelah kanan pindahkan ke kiri itu kan negatif 1 kan. Maka nilai A dot B-nya adalah negatif 2. Ya, sampai sini jelas ya. Kemudian nah, ini A dot B-nya udah ketemu nih. Kalau A dot B udah ketemu, kita bisa mencari nilai B kuadrat kan? Karena di sini B kuadrat adalah 5 ditambah A dot B. Ya, B kuadrat itu 5 ditambah A dot B. A dot B-nya adalah negatif 2. Maka bisa kita tuliskan B kuadrat itu sama dengan 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. Sorry, ini di sini 3 ya, bukan negatif 3. Nah, B kuadratnya itu sama dengan 3, maka panjang B-nya, panjang itu kan akar kan, panjang B itu sama dengan akar dari 3, ya, 3-nya di sini positif ya, bukan negatif. Nah, di sini panjang A udah ada, panjang B udah ada, A dot B juga udah ada nilainya. Kita bisa mencari nilai dari sudut yang kita cari nih, cos alfanya bisa kita cari ya. Cos alfa itu kan sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B kan ya. Nah, itu sama dengan A dot B-nya adalah negatif 2 dibagi dengan panjang A itu 2, panjang B-nya adalah akar 3. Maka min 2 dibagi dengan 2 akar 3. Ya, ini min 2 dibagi dengan 2 itu kan min 1 kan, ini min 1 per akar 3 kan, min 1 per akar 3 kalau kita kalikan dengan sekawan, akar 3 per akar 3 akan menghasilkan negatif sepertiga akar 3. Nah, negatif sepertiga akar 3 ini mendekati 0,577 nilainya, dan 0,577 ini jika kita ubah ke dalam bentuk sudut, nilainya adalah 125 derajat. Kalian bisa mengecek ya, menggunakan alat bantu hitung tidak masalah, karena di sini angkanya bukan bukan sudut istimewa. Kalian bisa cek nih, cos 125 derajat itu angkanya adalah mendekati 0,57. Ya, ini adalah pembahasan untuk soal yang nomor 2. Kemudian untuk soal yang ketiga diberikan segitiga PQR dengan P 2, negatif 4, kemudian Q-nya negatif 1, negatif 2, dan R adalah 4, negatif 1. Besar sudut RQP adalah, nah, besar sudut RQP, perhatikan ya, sudut RQP artinya pusat sudutnya itu ada di Q, ya, yang di tengah. RQP berarti sudutnya ada di Q. Kita butuh mencari QP dan juga QR, ya, QP dan juga QR, karena titik pangkalnya ada di sudut Q-nya, ya, untuk memudahkannya. Nah, kita cari QP dulu. Ingat ya, QP itu adalah P dikurangi Q ya, akhir kurangi awal kan, atau ujung kurangi dengan pangkal. Di sini P-nya adalah 2 dan negatif 4. Untuk yang baris pertama dulu, berarti kalau dikurangkan dengan Q-nya, 2 dikurangi dengan negatif 1. Paham ya? 2 dikurangi dengan negatif 1 yang di baris pertama. Kemudian yang di baris kedua, negatif 4 dikurangi dengan negatif 2. Ya, negatif 4 kurangi dengan negatif 2. Nah, ini menghasilkan 2 dikurang negatif 1, itu sama artinya dengan 2 ditambah 1 ya.
sama dengan 3. Kemudian baris yang kedua negatif 4 dikurangi dengan negatif 2. Negatif ketemu negatif positif. Jadi negatif 4 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian untuk yang QR-nya, Q dan R yang kita lihat sekarang ya. QR itu artinya R dikurangi dengan I ya. 4 dikurangi negatif 1 untuk yang pertama. 4 dikurangi negatif 1. Kemudian yang baris kedua negatif 1 R-nya dikurangi dengan negatif 2 di I-nya ya. Negatif 1 dikurangi negatif 2. Kita peroleh hasilnya 4 dikurangi negatif 1 itu 5. Negatif 1 dikurangi dengan negatif 2 itu sama dengan 1. Jadi di sini kita peroleh nilai IP-nya adalah 3 dan negatif 2. Kemudian QR-nya adalah 5 dan 1. Nah, cos sudut RIP itu adalah IP dikali QR dibagi dengan panjang IP dikali dengan panjang QR. Nah, IP-nya udah, nah ini IP.QR, ini adalah perkalian antar vektor ya, masih ingat kan? Kita mengalihkan elemen-elemen yang seletak. Ini langsung aja ya, 3 dikali 5, ini kan sama-sama seletak ya, ada di baris 1. 3 dikali 5, 15. Kemudian negatif 2 dikali 1, negatif 2. Jadi untuk IP dikali dengan QR itu adalah 15 dikurangi dengan 2. Kemudian dibagi dengan panjang IP. Panjang IP berarti akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Setiap elemennya dikuadratkan, kemudian dikasih tanda akar. Ya, kemudian dikali dengan panjang QR. Panjang QR di sini adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh cos sudut RIP itu sama dengan 15 dikurangi 2 itu 13 ya. Kemudian di sini akar dari 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan negatif 2 dikuadratkan. Negatif 2 dikuadratkan itu 4. Berarti ini akar dari 9 ditambah 4. 9 tambah 4 adalah 13. Berarti kita dituliskan di sini akar 13. Kemudian yang selanjutnya akar dari 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 ditambah 1 kuadrat itu 1. 25 tambah 1 adalah 26. Maka kita tulis akar 26. Nah, ini kita akan menyederhanakan ya yang penyebutnya. Ini kita bisa tulis cos sudut RIP itu sama dengan 13 dibagi dengan akar dari 13 kali 13 kali 2. Kenapa 13 kali 2? Karena di sini ada akar 26. Akar 26 itu 13 kali 2 kan. Nah, sekarang kita lihat yang ada di dalam akar. Di sini ada 2 bilangan 13. Maka salah satu bisa kita keluarkan dari akar. Ini kan sama artinya dengan 13 kuadrat kan. Nah, akar dari 13 kuadrat adalah 13. Maka bisa kita tuliskan cos sudut RIP itu sama dengan 13 dibagi dengan 13 akar 2. Nah, ini 13 dan 13-nya bisa kita bagi ya. Hasilnya adalah 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu berapa? 1 per akar 2 kalau kita kalikan dengan sekawan akar 2 per akar 2 akan menghasilkan setengah akar 2. Ininya cos sudut RIP-nya adalah setengah akar 2. Cos berapa yang menghasilkan setengah akar 2? Cos 45 kan? Jadi di sini kita bisa menuliskan sudut RIP itu adalah 45 derajat. Jawabannya adalah yang B. Nah, ini untuk penjelasan soal yang keempat ya. Nah, ini mohon maaf di situ pembahasannya udah langsung muncul ya, nggak apa-apa ya. Kita pahami aja bareng-bareng. Untuk soal yang keempat di sini pada persegi panjang OACB, B adalah titik tengah OA dan P titik potong CD dengan diagonal AB. Jika vektor A itu sama dengan vektor OA dan B itu sama dengan vektor OB, maka vektor CP sama dengan berapa? Nah, ini kita gambar. Ya, kita gambar persegi panjang OACB. Kita lihat
D adalah titik tengah OA. D ini adalah titik tengah OA, berarti ini D ada di tengah-tengah OA. Kemudian P adalah titik potong CD dengan diagonal AB. Nah, ini kita hubungkan ya. Dari titik C kita hubungkan ke D. Kemudian AB ini adalah diagonalnya. Nah, pertemuan antara CD dengan AB ini titik potongnya di sini adalah titik P. Paham ya? Kemudian jika A adalah OA, nah ini lihat OA di sini adalah vektor A dan B di sini adalah vektor OB. Maka nilai dari vektor CP itu berapa? Perhatikan. Vektor CP, lihat ya, CP. Vektor CP itu sama dengan vektor CA ditambah vektor AP. Ingat ya, untuk menggambarkan vektor yang pernah kita pelajari bermula dari titik pangkal yang sama. Ya, CP, kita ingin mencari CP. CP itu adalah CA dilanjutkan dengan AP atau CA ditambahkan dengan AP. Hasilnya CP gitu kan. Nah, ini kan sama-sama bermula dari titik pangkal C kan dan berakhir di ujungnya adalah P. Paham ya? Jadi CP di sini adalah CA ditambah AP. Lihat, CA ini adalah kebalikan dari OB, ya kan? OB di sini adalah B. Maka kalau CA di sini adalah negatif B. Jadi ini vektor masih berlaku ya. Arah itu menentukan. Ya, kalau OB di sini adalah B, maka CA, kalau CA kan dari atas, berarti kebalikan dari OB kan. Kalau OB kan dari bawah. CA itu berarti adalah negatif B. Paham ya? Kemudian ditambah dengan AP. Lihat, AP di sini kalau kita perhatikan diagonal AB ini kan terbagi menjadi 3 ya. Untuk kita memudahkan, hubungkan aja di sini garis bantu. Ya, ini kan ada 3 bagian kan. Nah, AP ini adalah satu dari 3 bagiannya AB atau sepertiganya AB. Maka bisa kita tuliskan CA ditambah AP-nya itu adalah negatif B ditambah dengan 1/3 vektor AB. Paham ya? Kemudian, nah di sini kita jabarkan lagi nih. Negatif B ditambah dengan 1/3 vektor AB itu adalah vektor B dikurangi dengan vektor A kan. Nah, kita tuliskan ya, AB-nya kita ganti dengan B dikurangi A. Nah, kalau sudah bisa kita uraikan lagi, negatif B ditambah dengan, ini sepertiganya kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung, ditambah dengan 1/3 B dikurangi 1/3 A. Nah, negatif B ditambah 1/3 B itu adalah negatif 2/3 B. Ya, dikurangi dengan 1/3 A. Atau bisa kita tuliskan CP sama dengan negatif 1/3 A dikurangi dengan negatif 2/3 B. Jawabannya adalah yang C ya. Untuk soal yang kelima, diketahui vektor A negatif 6 dan 8 dan vektor B adalah negatif 3 dan 4. Jika besar sudut antara vektor tersebut adalah 60 derajat, hasil dari panjang A ditambah B adalah, kita lihat pembahasannya. Nah, kita perlu mencari nilai dari panjang A-nya terlebih dahulu, panjang A dan juga panjang B. Di sini diketahui vektor A-nya adalah negatif 6 dan 8, maka kita bisa mencari panjang A itu sama dengan akar dari negatif 6 dikuadratkan ditambah dengan negatif 8 dikuadratkan. Itu sama dengan negatif 6 dikuadratkan itu 36 ditambah negatif 8 dikuadratkan itu 64. Jadi bisa kita tulis akar dari 36 ditambah 64. 36 ditambah 64 itu 100 kan? Akar dari 100 adalah 10. Kemudian untuk yang panjang B-nya di sini diketahui vektor B-nya adalah negatif 3 dan 4. Maka panjang B-nya adalah akar dari negatif 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Ini masing-masing dikuadratkan ya.
Kemudian kita peroleh hasilnya adalah negatif 3 dikuadratkan itu adalah 9, 4 dikuadratkan itu 16. Maka bisa kita tulis akar dari 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 itu adalah 25. Akar dari 25 itu adalah 5. Kemudian kita akan mencari panjang A ditambah B. Nah, ini rumusnya ya. Kalau ada yang lupa bisa melihat video-video sebelumnya, di materi sebelumnya. Nah, panjang A ditambah B itu sama dengan akar dari panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2 kali panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Ya. Kita masukkan nilainya, panjang A-nya di sini 10. Kalau panjang A dikuadratkan berarti 10 kuadrat. Ditambah panjang B kuadrat, panjang B-nya 5, berarti bisa kita tulis 5 kuadrat. Ditambah 2 kali panjang A kali panjang B, 2 kali 10 kali 5. Dikali cos theta, theta-nya di sini 60, theta atau alfanya di sini 60. Ya, berarti kita tuliskan cos 60 derajat. Akar dari 10 kuadrat itu 100, ditambah 5 kuadrat itu 25, 2 kali 10 kali 5 itu 100, dikali cos 60 itu setengah. Ya, ini akan menghasilkan akar dari 175, atau bisa kita sederhanakan akar dari 25 kali 7. 25 kali 7 itu adalah 5 akar 7. Ini kan 25-nya bisa kita akar ya. Akar dari 25 itu 5, berarti 5-nya keluar. Sisa yang ada di dalam akar itu 7. Jadi jawabannya adalah 5 akar 7. 5 akar 7 itu adalah yang E. Kemudian untuk yang nomor 6 diketahui vektor A itu elemennya 2 dan X. Kemudian vektor B-nya 3 dan 5. Jika sudut antara A dan B adalah I per 4 dan X adalah bilangan positif, maka nilai X-nya berapa? Kita lihat pembahasannya. Masih ingat ya untuk mencari sudut ya. Di sini cos pi per 4. Kenapa? Karena sudut yang diketahui di soal adalah pi per 4. Cos pi per 4 ini sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A dikalikan dengan panjang B. Cos per 4 itu berapa? Cos per 4 itu sama artinya dengan cos 45 derajat. Ya, cos 45 derajat itu setengah akar 2 atau bisa kita tulis juga akar 2 per 2. Ya, sama dengan A dot B. A dot B berarti masing-masing elemennya kita kalikan. 2 kali 3 hasilnya 6. Ditambah X kali 5 hasilnya 5X. Ya, jadi di sini kita tuliskan 6 ditambah 5X ya. Kemudian dibagi dengan panjang A. Kita kuadratkan masing-masing. Akar dari 2 kuadrat ditambah X kuadrat. Karena X-nya kita belum tahu, maka kita tulis X kuadrat. Kemudian dikali dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh akar 2 per 2 sama dengan 6 ditambah 5X dibagi dengan akar dari 2 kuadrat itu 4 ditambah X kuadrat dikali dengan akar dari 3 kuadrat itu 9, 5 kuadrat adalah 25. Nah, ini kita sederhanakan ya. Akar 2 per 2 ditambah 6 ditambah 5X, akar 2 per 2 sama dengan 6 ditambah 5X dibagi dengan akar dari 4 ditambah X kuadrat dikali 34. Ini akarnya kita jadikan 1. Ya, 9 tambah 25 itu 34. Akarnya kita jadikan 1, jadi penulisannya seperti ini. 4 plus X kuadratnya kita kasih kurung, baru kita kalikan dengan 34. Nah, akar 2 per 2 sama dengan 6 ditambah 5X, ini kita kalikan ya, 4 kali 34 itu 136, ditambah dengan X kuadrat kali 34, berarti 34X kuadrat. Nah, di ruas kiri dan ruas kanan, di sini masih ada tanda akar. Nah, untuk mempermudah, kita kuadratkan kedua ruas, agar akarnya hilang. Ya, kalau akar kita kuadratkan, kan akarnya hilang ya, jadi bilangan yang ada di dalam akar itu sendiri. Nah, kalau kita kuadratkan akan menjadi 2 per 4. Ini kan akar 2 dikuadratkan 2 kan. Kemudian 2 dikuadratkan
4 sama dengan 6 ditambah 5x kita kuadratkan. Ini cara mengkuadratkan biasa ya, kita sudah pernah belajar ya ketika dulu kalian di SMP atau di sanawiyah sudah pernah mempelajari bentuk kuadrat. Nah, 6 ditambah 5x dikuadratkan itu adalah 36 ditambah 60x ditambah 25x kuadrat. Dibagi dengan, karena di sini akar dari 136 ditambah 34x kuadrat, kemudian kita kuadratkan, maka akarnya hilang. Tinggal 136 tambah 34x kuadrat. Nah, ini 2/4-nya kita sederhanakan menjadi setengah, sama dengan 36 tambah 60x plus 25x kuadrat dibagi dengan 136 ditambah 34x kuadrat. Nah, ini kita kalikan silang aja. 2 kita kalikan dengan pembilang yang ada di ruas kanan, satunya kita kalikan dengan penyebut yang ada di ruas kanan. Jadi kita peroleh, ini posisi x kuadratnya letakkan di depan ya, agar lebih mudah membacanya. 50x kuadrat ditambah ini 60 kali 2 itu 120x ditambah 36 kali 2 itu 72 sama dengan ini dikalikan dengan 1 berarti masih tetap nilainya 34x kuadrat ditambah 136. Nah, ini semuanya dibawa ke ruas kiri dan ruas kanannya disama dengan dengan 0. Ya, ini jadi negatif dan 34x kuadratnya jadi negatif 34x kuadrat ya. 136-nya juga menjadi negatif 136. Tinggal kita sederhanakan aja, 50x kuadrat dikurangi 34x kuadrat itu 16x kuadrat. Kemudian 120x-nya tetap karena tidak ada variabel x yang lainnya. Kemudian 72 dikurangi 136 itu negatif 64. Nah, ini masih belum sederhana ya. Kalau kita ingin memfaktorkan, maka untuk lebih sederhananya kita bagi dengan 8. 16 dibagi 8 adalah 2x kuadrat ditambah 120x dibagi 8 adalah 15x dikurangi 64 bagi 8 itu apa? Sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan. Faktor dari 2x kuadrat ditambah 15x min 8 itu adalah 2x min 1 dikali x plus 8 sama dengan 0. Kita cari ya, 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1 kan, maka nilai x-nya adalah setengah. Atau x plus 8 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah negatif 8. Karena yang satunya itu adalah negatif dan yang diminta pada soal x-nya itu bilangan positif, maka yang memenuhi adalah x sama dengan setengah. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk soal yang nomor 7, vektor satuan dari A sama dengan 2I ditambah 4J adalah, nah masih ingat vektor satuan gimana cara mencarinya? Nah, ini yang diketahui adalah A sama dengan 2I tambah 4J ya, atau dengan kata lain vektor A-nya itu 2 dan 4 kan. Nah, ini kita cari dulu panjang A. Panjang A itu adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, itu kita bisa tuliskan akar dari 2 kuadrat itu 4 ditambah 4 kuadrat itu 16. 4 ditambah 16 20. Akar 20 adalah 2 akar 5 ya. Akar 20 itu bisa kita tuliskan akar 4 kali 5 kan. Nah, 4-nya kan bisa diakar. 4-nya keluar nih. Menjadi 2. Akar 4 itu 2. Sisa yang ada di dalam akar adalah 5. Jadi panjang A-nya 2 akar 5. Nah, untuk mencari vektor satuan ini seperti ini rumusnya ya. Misalkan aja vektornya vektor E. Vektor E sama dengan 1 dikali panjang A. 1 dibagi dengan panjang A dikalikan dengan vektor A itu sendiri. Ya, panjang A-nya kita udah ketemu kan 2 akar 5. Maka kita bisa tuliskan 1 dibagi dengan 2 akar 5 dikalikan dengan 2 dan 4. Nah, ini kita tinggal kalikan aja. Kita tinggal kalikan seperti perkalian skalar ya. 1/2 akar 5 kalau kita kalikan dengan 2, 2-nya kan bisa dibagikan, habis kan, tinggal 1 menjadi 1 per akar 5. Kemudian 1/2 akar 5 kalau dikalikan dengan 4, dia menjadi 4/2 akar 5. 4-nya bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 2 kan, 2 per akar
5. Jadi vektor satuannya yang kita peroleh adalah 1 per akar 5 dan 2 per akar 5. Jawabannya adalah yang E. Soal yang ke-8, ini merupakan soal terakhir dari pembahasan soal tentang vektor ini ya. Dalam segitiga ABC diketahui P titik berat segitiga ABC dan Q titik tengah AC. Jika AC sama dengan vektor U dan CB sama dengan vektor P, maka nilai dari vektor PQ-nya berapa? Nah, ini kita perlu gambar ya segitiga ABC-nya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Segitiga ABC, P merupakan titik berat segitiga ABC. Titik berat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah bidang tersebut. Ini adalah bidang segitiga kan, bidang segitiga ABC. Maka titik tengahnya ada di tengah-tengah sini nih. C kita hubungkan ke titik tengahnya AB, kemudian sudut dari A ini kita hubungkan ke titik tengahnya BC, kita peroleh titik potong ada di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah titik P, titik beratnya. Kemudian Q adalah titik tengah AC. Jelas kalau titik tengah berarti dia ada di tengah-tengah antara ruas garis. Garis AC ini tengah-tengahnya ada di titik Q. Ini sama-sama besarnya sama ya. Kemudian lihat perbandingannya. BQ ini BP dan PQ atau QP dibandingkan dengan PB itu perbandingannya adalah 1:2. Ya, kemudian yang kita cari adalah PQ. Kita ingin mencari PQ. Ya, yang diketahui di soal itu kan CA sama dengan vektor U dan CB-nya adalah vektor V ya. PQ itu adalah 1/3 dari BQ. Ya, PQ itu 1/3 dari BQ. Ini kan jumlahnya 3 kan, 1 tambah 2. Berarti PQ 1/3 BQ. BQ lihat. BQ itu adalah BC ditambahkan dengan CQ. Ingat ya, BQ itu adalah BC ditambahkan dengan CQ. Nah, kita jabarkan di sini nih ya. 1/3 dari BC ditambah CQ. Ya, atau 1/3 dari BC ditambahkan dengan setengah CA, karena CQ di sini adalah setengah dari CA. Nah, BC ini kita lihat 1/3, ini kan 1/3 BC ditambah setengah CA ya, 1/3 dikali dengan BC. Kalau di soal diketahui CB-nya itu P, berarti kalau BC adalah negatif P, ya, kebalikannya. Ditambahkan dengan setengah CA, CA-nya adalah U, berarti kita bisa tulis setengah U. Nah, ini kita tinggal kalikan aja nih. 1/3 kali dengan negatif V, itu negatif 1/3 V ya. Ini kita letakkan di belakang ya, V-nya ya, biar urut penulisannya ya. Min 1/3 V. Nah, 1/3 dikalikan dengan setengah U, itu adalah 1/6 U. Jadi jawabannya adalah 1/6 U dikurangi 1/3 V. Jawabannya adalah yang D. Baik, itu tadi adalah beberapa pembahasan soal tentang vektor di R2. Untuk kalian yang masih kurang memahami, kalian bisa mengulang kembali dari awal video sampai kalian benar-benar paham. Dan jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali video-video dari materi vektor yang pernah diajarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.